Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Nurus Salam Al-Ummah Jombang. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Muhammad Salim Basawat MMPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu syukru wat tahiyyat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi azka taslimat wa afdhalus salawat. Bapak Dr. Andes Haji Ali Fikri sebagai pengurus yayasan yang saya hormati, termasuk juga Bapak Haji Tariq Bafagih, yang saya hormati Bapak Haji Agung Wijaksono ST, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irsan, ya, yang merupakan pengusaha yang cukup tersohor di kota Jombang yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kalau kita punya niat baik, pasti kita akan kumpul dengan orang-orang baik. Tidak ketinggalan saya ucapkan juga rasa hormat saya kepada Bapak Anang, yang alhamdulillah terwujudnya rumah bangunan ini tidak lepas dari tangan tulus beliau. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang lebih dan keluarganya serta keturunannya menjadi orang-orang yang baik, soleh dan solehah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di depan kita ada minimarket Al-Ummah by AFCO. Adalah buah karya keluarga besar Al-Ummah, dalam hal ini adalah SDIT Al-Ummah, Ibu Yayu, Masya Allah. Ini kepala sekolah atau madrasah di bawah naungan Yayasan Nurus Salam tercantik, ya, karena perempuannya cuma satu. Jadi ini buah karya kita dengan AFCO, sebuah perusahaan yang menyediakan semacam market yang seperti kita miliki ini. Alhamdulillah di Jombang sudah mulai berkembang, bahkan sudah sampai ke Kediri. Ya. Usaha ini adalah usaha seorang muslim yang merupakan fardhu ain bagi seluruh kaum muslimin untuk menjaga. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Jadi orang sugihnya orang Islam itu, kaum muslimin itu wajib menjaga. Karena itu bagian daripada kita menjaga syariat. Kalau orang kaya kita ini terjaga dengan baik, kita ikut menjaga, maka tetap yang namanya zakat itu akan senantiasa terus berjalan. Tapi kalau sudah orang-orang agniya kita dari kaum muslim ini sudah mulai berjatuhan, siapa lagi yang akan mengeluarkan zakat? Karena itu belanja di tokonya orang muslim itu wajib. Karena niatnya itu. Dan alhamdulillah, ya, minimarket Al-Ummah by AFCO ini, alhamdulillah sudah ada kesepakatan dari seluruh pengurus yayasan, 100% hasilnya akan kita pergunakan untuk Masjid Al-Ummah. Tepuk tangan. Ya. Kelak nanti SDIT Al-Ummah ini juga akan mengembangkan hal-hal yang lebih produktif, insya Allah. Tidak usah khawatir. Karena itu anak Bapak
ibu, cucunya yang masuk di sini akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang lebih cukup dibandingkan sekolah lainnya. Nah, karena baiknya AFKO, sehingga kita difasilitasi cepat, dalam waktu tidak sampai 10 hari, kita sudah deal dan kemudian kita bisa membuka sebentar lagi. Tidak tahu nanti ada pernyataan apa lagi dari AFKO, saya kurang tahu, nanti beliau biar menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena itu, siapa saja yang belanja di sini, secara otomatis dia sudah sedekah jariah. Ya, sedekah jariah itu adalah nanti pahalanya tetap mengalir walaupun kita nanti sudah berkalang tanah. Ya, insya Allah. Karena itu saya mohon Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebarkan informasi baik ini. Mudah-mudahan seluruhnya akan memperoleh anugerah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang hadir semuanya ini dan seluruh panitia yang sudah menyiapkan. Bahkan tadi saya tidak tahu ini AFKO ini luar biasa. Ya, kita panitia sudah menyiapkan seluruh persiapan untuk buka puasa. Ternyata datang dari AFKO itu 200 paket makan nasi. Ya, 200 paket nasi. Nanti itu di samping Bapak Ibu makan di sini bisa dibawa pulang. Sudah diterima ya? Belum? Oh iya. Nanti jangan rebutan, semuanya nanti akan dapat ya. Luar biasa, kita doakan nanti AFKO-nya semakin oke ke depan ya. Dan kita wajib untuk menjaga semuanya ini. Saya minta nanti kepada Bapak Ali Fikri juga untuk bisa memberikan tausiah dan renungan buat kita semuanya, sehingga Ramadan ini betul-betul kita akan bisa memetik hikmah dan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pimpinan PT AFKO Group Jombang. Dalam hal ini diwakilkan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Irsan. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Muhammad Salim Basyawat sebagai Ketua Yayasan Nur Salam. Yang saya hormati Bapak-Bapak jajaran pengurus Yayasan Nur Salam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Sekolah SDIT Al-Ummah. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari AFKO Group, ada dari Rumah Potong Ayam Wahana Sejahtera, ada dari jaringan toko AFKO Press, dan juga dari pabrik sosis Pangan Berkah Sentosa. Dan tak lupa yang terhormat para tamu undangan yang sudah bersedia menghadiri acara ini. Alhamdulillah, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini toko Al-Ummah Mart insya Allah diresmikan dan mulai dibuka. Ini merupakan cita-cita sebetulnya banyak yang disampaikan oleh Pak Agung untuk bisa bekerja sama dengan organisasi ataupun sekolah, yayasan Islam. Sebelumnya kita pernah melakukan penjajakan kerjasama dengan beberapa organisasi. Kita pernah memulai dengan yayasan atau organisasi Muslimat NU. Kemudian kita juga pernah dengan bekerja sama dengan Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Dan yang ini sebetulnya saya tidak ikut prosesnya karena kebetulan Ustadz
Salim langsung bertemu dengan Pak Agung, mungkin ada tim dari AFKO, Pak Mamat, tapi kerjasama ini luar biasa karena dalam kerjasama sebelumnya belum ada yang seperti di sini, Ustadz. Jadi barusan Ustadz Salim menyampaikan bahwa seluruhnya keuntungan daripada Al-Ummah Mat ini akan diberikan kepada untuk pembangunan masjid. Oleh karena itu, karena terinspirasi apa yang disampaikan oleh Ustadz Salim, Pak Agung pun menyampaikan hal yang serupa. Jadi keuntungan daripada kerjasama antara Al-Ummah dengan AFKO Press ini untuk toko yang ada di sini 100% diberikan kepada masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini atau yang diberikan oleh Pak Agung bisa berlanjut untuk kemudian hari dan usaha Al-Ummah Mat ini bisa terus berkembang sehingga tadi seperti yang Ustadz Salim sampaikan bahwa semakin banyak usaha-usaha yang dimiliki oleh umat Islam akan memberikan kekuatan bagi umat Islam supaya bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak tergantung kepada, mohon maaf, orang-orang non-muslim. Dan alhamdulillah mungkin saat ini yang diresmikan untuk AFKO Mart-nya, kita ada banyak lini usaha saat ini. Mungkin yang sudah pasti masuk ke sini ayam, kemudian produk-produk olahan seperti sosis, bakso yang juga Pak Agung ada pabriknya di Pelosok Geneng. Dan untuk yang jual matangnya kita ada juga divisi Mitra Salam Berkah untuk sosis bakar, kemudian bakso, dan juga ada rice bowl yang hari ini insya Allah akan dikirim yang tadi Ustadz sampaikan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, Pak Agung sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pada Ustadz Salim, pada jajaran pengurus yayasan dan juga jajaran pengurus SD IT Al-Ummah, karena beliau berhalangan hadir karena sakit dari kemarin malam, tapi sampai tadi pagi masih berusaha ingin menghadiri acara ini. Akhirnya jam 1 siang baru telepon saya bahwa beliau kayaknya tidak kuat untuk hadir ke sini. Mohon maaf sebesar-besarnya beliau sampaikan. Sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Memasuki acara berikutnya, yakni prosesi peresmian minimarket Al-Ummah Mart. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Al-Fikri dan Ustadz Muhammad Salim Basawat MMPD, mohon ketersediaannya untuk meresmikan minimarket Al-Ummah Mart. Berserta juga dengan Bapak Muhammad Irsan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 5 April tahun 2022 telah resmi dibuka minimarket Al-Ummah Mart. Tahun 2022 telah diresmikan, telah dibuka minimarket Al-Ummah Mart. Semoga minimarket ini bermanfaat untuk seluruh umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya yakni tausiah Ramadan. Dalam hal ini akan disampaikan yang terhormat Ustadz Haji Al-Fikri. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur sekali pada Allah. Tapi ini amal yang luar biasa dan kebetulan Allah memberi nikmat kepada Pak Agung dalam bentuk sakit.
Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Iya kan. Siratal ladzina Yang kedua, ini di bulan yang penuh barokah. Semua yang kita amalkan pada hari ini barokahnya jauh lebih hebat. Ustaz Salim ngomong saya bikin rencana kita resmikan sebelum Ramadan. Batin saya salah. Durung Ramadan itu diresmati Ramadan niati mau situ mangani lu enak. Lali deh ternyata posoan ini mangani jauh lebih. Coba bayangkan minum pada waktu berbuka dibanding minum pada waktu panas siang hari, nikmat mana? Karena berbuka. Mau kalau nak ngombe pas buka kadang muni alhamdulillah kebajet. Ketoran itu alumni. Ini yang ketiga, kita bersyukur betul tadi ayat yang dibaca oleh Qori. Mana Ustaz Jawa? Ustaz Imam. Ibu Eka Salah Ali Imran tadi yang pertama. Pesan yang sebetulnya sangat luar biasa. Jadi kalau sekarang kita merasakan yang disinggung tadi oleh Pak Ustaz, persoalan ini seakan-akan gara-gara non-muslim kita kemudian kalah dalam banyak hal. Aslinya awak dewi kalah itu mergo gak ngereken Quran. Nah diwaca no ayat kan bang. Inti ngetilit. Khalid tak sih ngerti. Iya nih karu. Apa bayang sampeyan kayak cuma Khalid tak. Coba jeneng itu tuh Khalid ya duwe dealer sepeda motor. Ganti jenenge calling ngene. Tak calling ngene. Ini kalimat saya sampaikan itu karena ayat tadi kan pesannya itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ngreken awak dhewe, gak ngreken asline. Ayo, jajal kita ngerabak masing-masing kita. Direken gak ayat itu? Padahal mati itu mesti mati. Siapa jamin saya besok masih hidup? Sih, gak ono. Ini kok meni mikir rapi maneh. Urip burung mesti. Kacau kita ini. Makanya tadi disampaikan benar, perbuatan baik itu nggak usah ditunda. Ono lagu ini sobo bimbo deh asale. Berbuatlah baik janganlah ditunda-tunda. Aku cuma ikut tak lihat gak hafal. Ini mengajarkan kepada kita. Disusul tadi kemudian dibacakan ayat tentang Ramadan, sama panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak merasa beriman, ya gak usah dipikir. Sehingga saya kadang-kadang nek delok domet satu wong takok, kakek takok, sing takok iku imane takonono dhisik awakmu iku. Sampeyan bayang jajal nek percaya. Begitu kita bicara fikih. Sekarang misalnya Ustaz, aku mburi murid ngapal Quran. Itu kalau sekarang satu tetes saja air masuk ke tenggorokan kita batal enggak? Tapi sing ngentit yamine duit 1 miliar batal ta enggak? Sampe delok. Awak dhewe geger gara-gara takon iki. Aku mau kemu kebacut mlebu san batal ta enggak? Sing ngentit puluhan miliar til meringis tok gak ngomong batal. Tokno fatwa fikih. Siapa yang korupsi pada bulan Ramadannya batal. Ono tahu krungu enggak? Ya. Rusak, ya. Diimani. Maka kalau kemudian orangnya tidak beriman, kalau merasa beriman, wis gak usah kalian tahu. Saya merenungkan betapa hebatnya iman digambarkan oleh Allah dalam kisahnya Nabi Ibrahim. Itu dahsyat itu. Ngono mestine iman itu. Kakak takut. Pengajian tawakal takut. Mari ngono pelencing. Mulai digawe berkat, kok ngomong ini tok. Isu. Kan tulan kok nek percaya. Cari Pak Salim itu ini tok. Iya. Ini kita merasakan diri karena lanjutan ayat itu kan dahsyat. Kalau sekarang orang banyak bertanya kenapa umat Islam tidak bisa bersatu. Bagaimana himbauan kita belanja ke toko ini? Ini sudah diumumkan secara resmi dari pihak yayasan, dari pihak AFKO, seluruh keuntungan masuk masjid. Ono sampean toko krungu ini. Tapi begitu nanti delok ini. Loh, beto 5.000 sih. Aku mah ketika regane minyak goreng piro iku.
Coba mana? Beda 100 rupiah ini. Tuku dukene apa tuku dukene tuku ngarep? Entah kono ibu-ibu ya. Beda 10 ripis nek perlu kan. Atau witang hitung ya Allah ya Rabb. Iki lho rek keuntungan ini dikene nang masjid. Kecuali nih hari ini diumumkan keuntungannya 50% masuk ke AFKO, 50% masuk ke kantongnya Pak Salim. Mulih awak dhewe dina iki. Apa dek diceramai barang ini. Ini enggak. Maka sebetulnya sekarang kalau kemudian umat ini masih bertanya lagi, lanjutan aja tadi wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kuncinya dari mana? Dari takwa dulu. Begitu kita iman, laksanakan. Jadi kalau seperti Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya, boleh. Kakek takut. Suruh poso. Niki hisap napa ruya, kakek ngomong. Membahas toh kakak. Ngeluh umat ini. Iki kebanter enggak mikir ya? Enggak, aku khawatir dilarang mergo kebanter. Gimana kan gak toa iki. Coba gak toa lah cocok sampai Pak Salim. Nah, kalau sekarang kita gak usah ngomong, makanya saya kadang-kadang begini. Ayat ketika bicara tentang khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Buka tafsirnya Ibnu Katsir. Ternyata bukan hanya Nabi Adam yang jadi khalifah itu. Kita ini juga menjadi khalifah. Untuk siapa? Minimal untuk dirinya sendiri. Kalau kemudian kita menjadi beriman dan kemudian kita mau wa'tasimu bihablillah jami'an, jadikanlah jaringan. Coba ada seorang muslim, barangnya pasti, kalau saya nggak boleh batal pasti, insya Allah halal. Didol untuk ini, loh sosis regone piro? Mau cek situ-situ. Pewetan nambahan. Ini jauh lebihan. Saya tadi berpikir kalau kemudian bayangkan ini umpama yang hadir 50 kepala. Terus kemudian berpikir ini mungkin buat aturan Ustaz Dalim. Seluruh guru lanang wedo kebutuhan rumah tangganya pelajari ini. Engko nek kalau diskon baru ngomong Pak Ustaz Torik. Ojo ngomong aku nek kalau diskonin Pak Torik. Bendahara iki soalnya. Artinya orang kemana? Ini sudah berapa? Kebutuhan 60. Kalau kemudian ini disampaikan, maka toko ini tidak akan kemudian hari ini meriah dibuka. Dia akan kemudian menjadi titik kecil yang akan bergetar terus. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kita hari ini mendengar apa yang disampaikan oleh Afku tadi, ternyata ada seperti ini. Saya punya teman. Dia berangkat dari mulai dodolan sosis itu pakai sepeda motor. Sampai kemudian saya bersyukur itu dia cerita ke saya. Alhamdulillah sudah sukses, dia bilang. Aku alhamdulillah iso nuku omai Cino 700 juta. Keren. Ya saya sing akeh dituku iku sawai wong royokan warisan ngono terus maring ngono didol. Ini enggak. Dari mana? Dari dia belajar yang persoalan caranya sendiri. Meskipun pertempurannya besar ternyata. Sing tempur sama muslimnya. Podo jerakan sosisi. Jadi sore Afku mestilah. Afku saingannya kan wis nduk. Sing nisar-nisar iki. Iku nek dia misalnya agen, bagaimana supaya bisa ada banyak pelanggan, maka satu-satunya jalan dia harus menawari macam-macam bonus. Ati ono nek posoan ngene iki pelanggane oleh sarung. Mbungko teko Aluma market iki oleh bonus apa guru-guru. Itu ngenai kon setahun blonjo wis entek piro kan ngono ya. Tadi nek sing kepengin nyunatno segala macam ya potong gaji lho kene ngono. Kata saya sampai jam 7:04, jam 5:04. Mergo nanti ada acara lain panjenengan sudah dibagi voucher ini. Sudah ya? Alhamdulillah, nek dibagi takjil saiki kuwatir aku kemarin ngono andane mesti ambek muadzin didhisikno. Dari wa'tasimu bihablillah ini. Jangan seringkali kita itu begini. Tahu kita. Betul ini Islam. Ini orang muslim gitu. Tapi yang didolek mesti elek. Ada saya pun lumayan tokonya itu. Dia merangkak dari kecil. Sekarang ramai. Kemarin dia bikin rumah, kemarin naik pembebasan PJKA itu sampai hampir 2M dia dapat uang.
Loh, saya ngomong, kosong-kosongnya nih katanya itu karena ada bonus dan sini itu kok nang toko itu, maksudnya coba, kenapa? Sawe ini gue ngenteni, pirang menit, lu itu kok 5 menit, nek sing tenggene Cina itu coba ya men. Wong Islam di toko nang toko wong Islam cuma selisih 5 menit gak gelem milih nang toko nih. Kira-kira ki salate ngebut apa rada suwe gitu. Ini yang kita lakukan sekarang. Maka perbedaan itu sebetulnya sama. Bukan saya ngajari untuk benci sama orang etnis, enggak. Justru kita itu menggerabak awak dewi. Kenapa mereka bisa begitu hebat? Karena jaringan ini digunakan. Kita sementara punya umat segini banyak. Ini ada perusahaan. Saya tadi mendengar loh. Nah yang tak undang nang Khairia Sumombito kan. Enggak bisa toko. Saya lagi sudah jadi tokonya. Berapa itu luasnya? 8 kali 30 meter persegi. Yang belakang tingkat 12 kali 8-nya tingkat. Kode itu nih, saya tak jarno kosong. Mereka peresmiannya tangguh bal-balan di sini. Jadi nek sing ngreketna sewadu ae bisa. Ini ukhuwah berpikir bagaimana kemudian ditawarkan. Tapi kita sering kali, sampean enggak percaya, hampir di semua pasar untuk Jombang itu Bang Kluyur sangat merajalela. Jam berapa mereka kerja? Jam 2 malam. Sudah marani bakul-bakul ini. Saya ngomong khutbah, tak waras sing duwe utang nang Bang Kluyur aja disaur. Mari ngono man, Pak niku saestu. Lho iya, asal polisi ini nangkep. Untuk nangkep khotibe, kuali. Kenapa begitu? Saya pernah diajari teman saya notaris. Jadi di Jawa Timur ini, yang saya tahu tapi di Indonesia, Jawa Timur ini perwakilannya ada komunitas notaris Muslim. Itu tidak mau bikinkan perjanjian yang riba. Tadi ini sampai nutang nang bank dengan bunga dia nggak mau bikin perjanjian. Padahal larang. Tahu tak bodoh? Aku kata utang bank 10 miliar. Nek notaris itu piro biayanya? Itu lebih dari 100 juta. Tapi aku mau ngekek no. Terus saya tanya, ya apa sing zaman gak gelem? Nah, mari ngurus, saya cerita dia. Saya pernah nolong teman pinjam sesama orang. Misalnya saya pinjam uang ke Pak Torik, 100 juta. Oleh Pak Torik 1 bulan saya harus bayar bunga 5%. Supaya perjanjian itu kuat dibawa ke notaris. Pernah ngalami seperti ini, pernah dengar gini. Itu katanya teman saya yang anti riba, notaris itu nggak boleh, notarisnya bisa masuk penjara. Tawaran luake sing ini, kau oleh, kenapa nggak boleh? Karena yang boleh meminjamkan atau berdagang uang itu cuma perbankan. Tapi jelas jamin, aku ngomong semua pasar. Dan ini saya kemudian tak kupas ke etnisnya, jadi ini sarang. Iya. Nah saya tanya, ada teman, saya tanya kon duwe tang piro? Karena mohon maaf, saya itu punya ibu yang jenius. Ngajari saya sehingga saya sampai sekarang nggak tahu utang. Iming-iming miliar aku gak ketahui. Enggak, saya enggak. Karena waktu itu ibu saya pinter. Saya tahun 76 itu merantau di Sangoni 3.000. Ditanya ibu saya, sedino kan jajan piro? 200 bu. Ojo jajan luwih teko 100. Kalau kamu jajan lebih dari 100, mending ojo jajan. Sederhana ilmunya, gak usah di kuliah. Dokter ahli ekonomi enggak. Itu saya praktekkan. Sampai sekarang saya nggak pernah hutang. Makanya sampai dulu aku lah beda wajah kan ketahuan dekat hutang. Nanti aku nanti ditakon, sampai kok ganteng, soalnya kata hutang. Uang hutang nggak iso. Nggak percaya. Nah, saya ngelihat kon lapo sih kok bener sungguh. Tanggal sampai ini minggu kan mesti ditagih hutang. Saya tanya, piro hutangmu? Ya lumayan lah. Tulisan kabeh hutang. Otak saya ketika mikir, kira-kira sampai piro sih? 10 juta. Bapak wis bismillah. Asal dari mari ngono gelem gak utang. Begitu ditulis surat, saya bilang syaratnya 2. 1 jujur, yang kedua sampai mari ngono gak utang. Terus syarat pertama gak dipenuhi. Padahal kan takkan tulisan kok wae tulisan piro utang. Ada yang kemudian dia sembunyikan. Dia nggak tahu kalau saya sudah pernah nanya kalau utang kula 1 juta, 1 juta nggak ditulis.
Oh bejo, gugur syarat, untung, gak hilang duit ya. Hah? Saya coba yang lebih kecil dari itu, ya dodolan pentol latar. Saya tak delok, saya ngomong, sopo sing ngutang bang kluyur haram dodolan do latar. Wis, saya ingin ngomong sopo yang diutang, tiro, lo elei wong Islam ini ngomong iman hilang. Di caur no utang, mari ngetika nyaur sak koberi, kadik bunga, kan nyaur. Ya apa sama ini? Iki mana yang bang kluyur utang 1 juta, 1 bulan, bukan 1 bulan, bendino iki diparani, yang meluut, yang mau deh. Jadi kita tak kayak 1 juta, gak usah bunga, sauran sak koberi, kan nyaur. Inilah kunci yang hilang dari kita. Maka ayat tadi tidak salah. Allah katakan kaum iman. Nabi Ibrahim diminta jujur. Nah insya Allah kalau ini nanti bareng-bareng kita mulai semua yang bertugas, yang berdagang, yang ngirim barang, yang semua ini kita pegang. Karena roksud dunub al-kadib, pangkal dari dosa itu beju. Tadi nomor lurus yang kata uangku tadi elek bijuan, delok TV. Siapa sih tukang paling top tukang beju di TV? Iso nggak ada, gak iso. Masih tadi menteri, masih tadi presiden, gak iso. Tak percaya kan? Itu rumus sih. Nah, ini karena itulah kita semua selain berharap juga berikhtiar. Jadi kalau tadi sekecil apapun potensi yang ada di sekitar sini, yang ada di Yayasan Al-Ummah, yang ada di SD Al-Ummah, SMP segala macam, itu kalau kemudian kita hitung. Saya kemarin diceritain ada teman dosen Setikes Pemkab karena saya pembina yayasannya. Dia belajar di Purwokerto ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Tahu sampai hebatnya. Purwokerto, tutup basis Muhammadiyah ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu 1 bulan dari ekonomi perdagangan gini bisa 10 miliar. Dahsyat. Saya tanya dia apa ceritanya? Ya, mulai dari yang kecil Pak, asalnya itu cuma kantin. Kemudian pertukaran kebutuhan semua dosen disuplai harus belanja ke situ oleh perguruan tingginya dikasih diskon. Jadi kalau tadi katakanlah hitungannya umpama keuntungan ini 100 rupiah. Terus sekarang kalau semua warga yayasan yang membeli tinggal keuntungan tinggal 20 rupiah, 80 rupiah diberikan kepada yang mau belanja sih. Itu kemudian dilihat lagi, berputar ini uang semua. Karena warga Muhammadiyah dan sampai kemudian ya karena dia ada, coba bayangkan kalau ini, kalau saya nggak salah ada sekitar 600 siswa di SD Al-Ummah. Kalau kemudian dengan ridho Allah, dengan pertolongan Allah, seluruh wali murid kebutuhannya belanja sini. Saya dulu kuliah di Jakarta pernah dodolan. Karena saya kos-kosan saya itu gede, omah ngono. Isinya arek 12 perantau kabeh. Ndrotok nek telat bayar iku nek kale wesel yo gak bayar kan arek-arek. Padahal iki sak mangane sak kumbah-umbahe. Akhirnya saya mikir ya apa iki carane. Nah, ada teman kebetulan di Koperasi Pemuda jualan material kayak gini. Saya bilang jalur lise, tak bandingno tuku kayak sekarang market ini. Saya datang itu, semua perumahan sing gede-gede. Diputat ke sana Pamulang segala macam. Saya sedina nyewa mobil kijang bak, tak jak koncoku, ngai brosur mlebu omah-omah. Kebutuhan mereka apa, harga kita sudah pasti di bawahan. Iku nyanggup bae sak bulan 3 dina tok. Bulan ini misalnya sekarang katakan seperti ini, misalnya tanggal 5, jebret kita kirim pesanan, deng dekek tok. Engko bulan ngarep kita kirim lagi sambil bayar. Kebijuk yono. Ibarat dia cuma kos. Kayak pesan akeh mari oleh barang nyingkri. Masih gede nih aku sapa kok mau tahu dibijui. Kayak tukang biju kata orang hilang. Tapi itu pelajaran dan lumayan hasilnya bisa bayar kontrakan. Maka kalau kemudian sekarang tadi saya katakan bayangkan. Saya mohon maaf, umpama saya yakin di antara wali murid pasti juga ada yang pedagang. Timbangan ini kula ngomong dia, kula ore ini. Kan keren ini. Nanti kalau misalnya kan masih ada. Tadi sebutkan misalnya gitu. Singkat ini duwe gawe. Kapan kate mantu? Kapan Mas Salim? Kapan kate Oh, butuh ayam samin. Lapor itu kurang. Iki ora jeragan ayam untuk ini membeli wis bersih dan halal penyembelihan.
Nah, hal-hal yang seperti ini jamaah rahimakumullah, kita coba pelan-pelan, sekecil apapun. Karena ayat tadi mengingatkan kita bertakwa, kita mati pasti mati. Tapi jangan sampai kita mati dalam keadaan fasik. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semua. Dari saya dibanding yang lain ini kecil. Tapi kami fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Mudah-mudahan dari yang kecil ini kemudian bisa bergerak menjadi yang besar. Bukan saja untuk Jombang, kita semua berdoa mudah-mudahan AFKO juga kemudian bisa berkembang lebih besar. Ya, kita bersyukur sekali kalau kemudian ada muhsinin yang seperti ini, yang mau memikirkan umat pun kemudian memikirkan dia, maka kita akan menjadi kuat. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم انا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan banyak terima kasih. Memasuki acara berikutnya yakni penukaran kupon belanja dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Tapi sebelum itu kami sebagai pembagi acara izinkan kami untuk menyampaikan teknis penukaran kupon belanja. Yakni yang pertama, setiap orang mendapatkan kupon insya Allah sudah dapat semua. Insya Allah nominalnya 50.000. Jika jenengan berkenan untuk menambah, silakan menambah dengan uang pribadi ya. Tapi jika jenengan menukarkan kupon tersebut dan masih ada lebihan nominal dalam kupon tersebut, ngapunten sangat tidak ada kembalian untuk jenengan. Jadi usahakan untuk belanja kuponnya pas 50.000 ya. Untuk teknis kedua yakni untuk memasuki minimarket kami batasi per 10 orang biar tidak berjubel di dalam minimarket. Oleh karena itu kami mohon kesadaran panjenengan semua, kami mohon kerjasama panjenengan semua agar tidak berlama-lama di dalam minimarket, gantian dengan teman-teman yang lainnya ya. Maksimal 10 menit dan penukaran kupon batas maksimalnya nanti pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Ya. Informasi yang kedua yakni mengenai berbuka puasa bersama. Untuk berbuka puasa bersama nanti akan dilaksanakan ba'da sholat maghrib. Ketika azan maghrib diperkenankan untuk membatalkan puasanya dulu untuk melepas dahaga. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum jenengan menukarkan kupon belanja, kami sebagai pembagi acara mohon pamit undur diri dulu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, kami mohon keikhlasan untuk memaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diawali dari ustazah terlebih dahulu nggih. Yang ustadz mohon bersabar dulu.
Nggih, dengan lepas. Dibuka. Nggih, mboten napa-napa. Pripun pendapatin jenengan mengenai minimarket Al-Ummah ini, Ustaz ya? Alhamdulillah, insya Allah senang ya. Jadi ketika kita bekerja, kita juga dekat. Ketika kita butuh ada kebutuhan di keluarga, di rumah tangga. Jadi enak. Sembari kerja kita sudah deket banget gitu loh dengan lokasi untuk belanja kita, sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Untuk produk-produknya gimana, Ustaz? Alhamdulillah produknya itu sama seperti produk yang ada di luar. Insya Allah harganya juga lebih terjangkau ya di sini ya, insya Allah seperti itu. Makasih, Ustaz. Sesuatu yang sangat luar biasa dan harus disyukuri oleh siapapun orang Islam. Saya berharap terutama kepada teman-teman yang muda ini, kalau saya Ustaz Salim nggak mikir atau apa ini, bagaimana kemudian ini termasuk teman-teman IT, kalau setelah ini disusul ada database wali murid, termasuk kemudian di situ ada kebutuhan harian, kebutuhan pokok mereka. Ini kita minta kemudian mereka menjadi atau membeli. Yang punya hukumnya bisa belanja ke sini karena harganya tadi pasti di bawah Indomaret. Kalaulah ada keuntungan sedikit, itu kemudian masuk ke umat, masuk ke masjid. Luar biasa. Nah itu makanya saya tadi nanya kalau sekarang sudah ada server, sudah punya direncanakan database, keren. Database ini kan akan kemudian setiap tahun bertambah. Begitu wali murid nambah murid karena nanti masukkan juga kemudian SMP, betapa hebatnya kalau kemudian jamaah royan bisa masuk database. Keren. Itu baru arek enom. Terima kasih. Alhamdulillah sangat berbunga-bunga. Ya. Pertama karena memang sudah iktikad daripada pengurus yayasan, bagian perolehan hasil kerjasama kita dengan APO itu pihak Al-Ummah akan menyerahkan langsung 100% hasilnya itu untuk kepentingan pembangunan masjid. Alhamdulillah, Ya, Ustaz. tetapi tanpa kita nyana-nyana, tanpa kita sangka bahwa pihak APO dalam hal ini adalah Bapak Haji Agung Wijaksono, semoga Allah menjaga beliau. Amin, amin. Itu pun menyerahkan 100% hasil yang beliau dapatkan dari pembagian keuntungan dari Mars Al-Ummah Bayangkut. Karena itu saya merasa bangga dan saya merasa senang hati, orang yang punya hati suci, bersih, baik, insya Allah akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Amin, amin. Ya, pertama bahwa kita warga besar Al-Ummah, khususnya pengurus yayasan dan manajemen sekolah, berupaya maksimal bagaimana caranya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama bagi wali murid dan siswa yang sekolah di Al-Ummah ini. Kita harus secara optimal memberikan pelayanan yang terbaik. Kira-kira apa yang harus mampu kita lakukan? Ditemukanlah diantaranya adalah Mars Al-Ummah, ya. Jadi swalayan seperti Al-Ummah ini. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa jajanan di luar kita tidak tahu bagaimana higienisnya, ya, kebersihannya. Karena itu kita menjaga kesehatan anak-anak lewat market mini yang kita miliki ini. Kita bisa mengontrol, ya, selayaknya menu makanan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Yang ketiga lagi, Mas, yang tidak kalah pentingnya, kenapa hasil dari Mars Al-Ummah ini kita masukkan untuk kepentingan pembangunan masjid? Ini dikandung maksud karena apa? Karena
masjid itu sudah tidak cukup untuk dipergunakan anak-anak jika terjadi sholat berjamaah, harus 3 gelombang. Nah, ini yang paling berdosa pertama kali adalah ketua yayasan, yang kedua manajemen sekolah, yang ketiga bapak ibu dan murid, ya, karena kita tidak bisa mendidik secara maksimal bagaimana anak-anak itu tepat waktu untuk melaksanakan sholat beribadah pada waktu yang sudah ditentukan. Dan masjid ini penting untuk bagaimana caranya mendidik anak-anak itu memiliki ketergantungan kepada masjid. Ya. Ya, saya harapkan khususnya wali murid, ya, dan masyarakat Jombang pada umumnya belanjalah ke sini. Kenapa? Pertama, bahwasanya kita menghidupkan ekonomi umat, dan yang kedua, kita belanja sambil beramal, amal jariah. Ya, barangkali ada sedikit agak mahal begitu, tidak akan menjadi soal, tetapi insya Allah kita akan terus berupaya bagaimana caranya harganya di Al-Ummah Marts ini lebih rendah dibandingkan tempat-tempat lain. Baik, Ustaz, Insyaallah. terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Monggo, Terima silakan kasih. dilanjutkan. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Aku memang hebat. Kita perhatikan identitas di sini adalah aman, sehat, higienis, dan halal. Perlu diketahui oleh semua kita, terutama masyarakat Muslim, bahwa kehalalan itu adalah sangat substansial dalam kita beragama. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah engkau memperhatikan apa yang Anda makan. Sesuatu yang kita makan akan mempengaruhi jiwa kita. Sesuatu yang kita makan akan mempengaruhi fisik kita. Apalagi menyangkut masalah kehalalan itu adalah sangat substansial dalam kehidupan kita